Saya akan memaparkan mengenai seputar Erving Goffman. Yang pertama, saya akan membahas biografi dari Erving Goffman. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada 19 Juni 1922. Meninggal di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 19 November 1982 di umur 60 tahun. Erving Goffman merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Mendapatkan gelar akademis dari Universitas Chicago dan dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoretis interaksionisme simbolis. Dalam menciptakan perspektif teoritisnya, Goffman mengambil banyak sumber dan menciptakan orientasi yang khas. Banyak menghubungkan Goffman dengan antropologi sosial daripada dengan interaksionisme simbolis. Dalam pandangan Collins, pengkajian atas kutipan-kutipan dalam karya Goffman menunjukkan bahwa dia dipengaruhi oleh antropologi sosial dan jarang mengutip para ahli interaksionisme simbolis, dan ketika melakukannya, dia sangat kritis terhadap mereka. Dalam perjalanan akademis selanjutnya, Goffman banyak dipengaruhi oleh studi-studi deskriptif yang dihasilkan di Chicago dan memadukan pandangan mereka dengan studi antropologi sosial, sehingga menghasilkan suatu perspektif yang khas. Perspektif Goffman yang membedakannya dengan seorang interaksionis simbolik adalah bagaimana Goffman memperhatikan cara masyarakat memaksa orang untuk menghadirkan suatu citra diri tertentu karena masyarakat memaksa kita untuk beralih bolak-balik antara banyak peran yang rumit, yang juga membuat kita selalu kurang jujur, tidak konsisten, dan tidak terhormat. Salah satu teori yang cukup populer dari Goffman adalah teori dramaturgi yang ditulis pada bukunya yang berjudul Pertunjukan Diri dalam Kehidupan Sehari-hari, The Presentation of Self in Everyday Life. Buku yang dihasilkan oleh Erving Goffman antara lain The Presentation of Self in Everyday Life dan masih banyak buku-buku yang lainnya. Sekarang kita masuk ke konsep Erving Goffman, yaitu konsep yang paling terkenalnya adalah dramaturgi. Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentational of Self in Everyday Life memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teateris. Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturginya Goffman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. Oleh karena itu, sebelum menguraikan teori dramaturgis, perlu kita uraikan terlebih dahulu sekilas tentang inti teori interaksi simbolik. Hal ini didasari bahwa perspektif interaksi simbolik banyak mengilhami teori dramaturgis, di samping perspektif-perspektif yang lain. Dari sekian banyak ahli yang punya andil populer sebagai peletak dasar interaksi simbolik adalah George Herbert Mead yang dikembangkan pada tahun 1920 sampai 1930. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Dengan menggunakan istilah interaksi simbolik, esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Pada dasarnya, interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Itulah interaksi simbolik, dan itu pula lah yang mengilhami perspektif dramaturgis, di mana Erving Goffman sebagai salah satu eksponen interaksionisme simbolik, maka hal tersebut banyak mewarnai pemikiran-pemikiran dramaturgisnya. Pandangan Goffman agaknya harus dipandang sebagai serangkaian tema dengan menggunakan berbagai teori. Ia memang seorang dramaturgis, tetapi juga memanfaatkan pendekatan interaksi simbolik, fenomenologis Seussian, formalisme Simmelian, analisis semiotik, dan bahkan fungsionalisme Durkheimian. Salah satu kontribusi interaksionisme simbolik adalah penjabaran berbagai macam pengaruh yang ditimbulkan penafsiran orang dalam identitas atau citra diri individu yang merupakan objek interpretasi. Dalam kaitan ini, perhatian Goffman adalah
apa yang ia sebut ketertiban interaksi yang meliputi struktur, proses, dan produk interaksi sosial. Ketertiban interaksi muncul untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan keutuhan diri. Seperti ini pemikiran kaum interaksionis umumnya. Inti pemikiran Goffman adalah diri atau self yang dijabarkan oleh Goffman dengan cara yang unik dan memikat. Kalau kita perhatikan, diri kita dihadapkan pada tuntutan untuk tidak ragu-ragu melakukan apa yang diharapkan diri kita. Untuk memelihara citra diri yang stabil, orang melakukan pertunjukan atau performance di hadapan khalayak. Sebagai hasil dari minatnya pada pertunjukan itu, Goffman memusatkan perhatian pada dramaturgi atau pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang ingin mereka lakukan atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Burke melihat bahwa tindakan sebagai sebuah konsep dasar dalam dramaturgis. Pandangannya tentang aksi manusia konsisten dengan apa yang dikembangkan oleh Mead, Blumer, dan Kuhn. Secara spesifik, Burke memberikan pengertian yang berbeda antara aksi dan gerakan. Aksi terdiri dari tingkah laku yang disengaja dan mempunyai maksud. Gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan. Benda dan hewan memiliki gerakan tetapi tidak bertujuan. Burke memandang suatu individu sebagai makhluk biologis dan neurologis yang dibedakan oleh perilaku-perilaku yang menggunakan simbol, yaitu kemampuan untuk bertindak. Manusia adalah hewan yang menciptakan simbol, menggunakan simbol, dan menyalahgunakan simbol. Berdasarkan pandangan Kenneth Burke, bahwa pemahaman yang layak atas perilaku manusia harus bersandar pada tindakan. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia. Burke melihat tindakan sebagai konsep dasar dalam dramatisme. Burke memberikan pengertian yang berbeda antara aksi dan gerakan. Aksi terdiri dari tingkah laku yang disengaja dan mempunyai maksud. Gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan. Masih menurut Burke, bahwa seseorang dapat melambangkan simbol-simbol. Seseorang dapat berbicara dengan ucapan-ucapan atau menulis tentang kata-kata. Maka bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk aksi. Karena adanya kebutuhan sosial masyarakat untuk bekerja sama dalam aksi-aksi mereka. Bahasa pun membentuk perilaku. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karenanya, perilaku manusia bersifat ekspresif inilah maka perilaku manusia bersifat dramatik. Pendekatan dramaturgis Goffman berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Kaum dramaturgis memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung metaforis yang sedang memainkan peran-peran mereka. Di sini, aksi dipandang sebagai performa, penggunaan simbol-simbol untuk menghadirkan sebuah cerita atau naskah bagi para penterjemah. Dalam prosesnya, sebuah performa, arti dan aksi dihasilkan dalam sebuah dengan konteks sosiokultural. Kita masuk ke bagian interaksi sebagai ritual. Dalam perspektif Goffman, unsur penting lainnya adalah pandangan bahwa interaksi mirip dengan upacara keagamaan yang syarat dengan berbagai ritual. Aspek-aspek remeh dalam perilaku yang sering luput dari perhatian orang merupakan bukti-bukti penting, seperti kontak mata antara orang-orang yang tidak saling mengenal di tempat umum. Bagi Goffman, perilaku orang-orang yang terlibat dalam interaksi yang sepintas tampak otomatis itu menunjukkan pola-pola tertentu yang fungsional. Perilaku saling melirik
satu sama lain untuk kemudian berpaling lagi ke arah lain, menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak saling mengenal itu menaruh kepercayaan untuk tidak saling mengganggu. Bagi Goffman, tampaknya hampir tidak ada isyarat nonverbal yang kosong dari makna. Isyarat yang tampak sepele pun, seperti berpaling ke arah lain atau menjaga jarak dengan orang asing, yang dimaksudkan untuk menjaga privasi orang, adalah ritual antar pribadi atau dalam istilah Goffman menghargai diri yang keramat. Bukan sekedar adat kebiasaan. Tindakan-tindakan tersebut menandakan keterlibatan sang aktor dan hubungan yang terbina dengan orang lain. Juga menunjukkan bahwa sang aktor layak atau berharga sebagai manusia. Maka penghargaan atas diri yang keramat ini dibalas dengan tindakan serupa, sehingga berlangsunglah upacara kecil tersebut. Kehidupan manusia tampaknya akan berjalan normal bila kita mengikuti ritual-ritual kecil dalam interaksi ini. Meskipun kita tidak selamanya menjalankannya. Etiket adalah kata lain untuk ritual itu, yakni seperangkat penghargaan yang sama yang melandasi apa yang pantas dan tidak pantas kita lakukan dalam suatu situasi. Goffman menegaskan bahwa masyarakat memang memobilisasikan anggota-anggotanya untuk menjadi para peserta yang mengatur diri sendiri, yang mengajari kita apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan dalam rangka kerjasama untuk mengkonstruksikan diri yang diterima secara sosial. Salah satunya adalah lewat ritual. Menurut Goffman, keterikatan emosional pada diri yang kita proyeksikan dan wajah kita merupakan mekanisme paling mendasari kontrol sosial yang saling mendorong kita mengatur perilaku kita sendiri. Wajah adalah suatu citra diri yang diterima secara sosial. Menampilkan wajah yang layak adalah sebagian dari tata krama situasional, yaitu aturan-aturan mengenai kehadiran diri yang harus dikomunikasikan kepada orang lain yang juga hadir. Untuk menunjukkan bahwa kita orang yang beradab, kita begitu peduli dengan tata krama sebelum kita melakukan sesuatu. Tetapi ada kalanya kita melanggar etiket tersebut. Misalnya, kita datang terlambat ke suatu pertemuan penting. Ketika kita menyadarinya, kita hampir selalu mengubahnya, apa yang oleh Goffman disebut berbagai tindakan perbaikan, yang fungsinya mengubah hal yang ofensif menjadi hal yang diterima. Dari pemaparan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentational of Self in Everyday Life memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teateris. Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturginya Goffman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. Oleh karena itu, sebelum menguraikan teori dramaturgis, perlu kita uraikan terlebih dahulu sekilas tentang inti teori interaksi simbolik. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer dengan menggunakan istilah interaksi simbolik. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Pada dasarnya, interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Pandangan Goffman agaknya harus dipandang sebagai serangkaian tema dan menggunakan berbagai teori. Ia memang seorang dramaturgis, tetapi juga memanfaatkan pendekatan interaksi simbolik, fenomenologis, Suzian, formalisme similian, analisis semiotik, dan bahkan fungsionalisme Durkheim. Dalam kaitan ini, perhatian Goffman adalah apa yang ia sebut ketertiban interaksi atau interaction order, yang merupakan struktur, proses, dan produksi interaksi sosial. Ketertiban interaksi muncul untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan keutuhan diri. Seperti ini pemikiran kaum interaksionis umumnya. Kalau kita perhatikan, diri kita dihadapkan pada tuntutan, tidak ragu-ragu melakukan apa yang diharapkan diri kita. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka lakukan atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Konsep dramaturgi ada kaitannya dengan kejadian akhir-akhir ini, yaitu pandemi COVID-19.
di mana dramaturgi memfokuskan konsepnya pada interaksi sosial, yang dimana pula interaksi sosial yang berbeda karena pribadi masing-masing. Tetapi dengan adanya pandemi ini, interaksi sosial secara langsung akan sangat berkurang, mengingat pandemi COVID-19 ini akan menularkan sesama manusia. Apabila ada kontak langsung karena kita tidak tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita itu terjangkit COVID-19 atau tidak.